Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi sana ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Semoga dengan kajian ini kita bisa menambahkan keilmuan kita, menambahkan kepahaman kita terhadap din ini, dan semoga dengan pemahaman yang baik terhadap agama ini mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ibadah yang mulia yang kemudian ditekankan di bulan Ramadan adalah qiyam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang kemudian berdiri untuk melakukan sholat qiyaman wa ihtisab, qiyaman man qama ramadhana imanan, yang dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Dan sholat ini adalah suatu sumber bekal seorang mendapatkan spiritualitas yang bagus dalam menghadapi kehidupan. Sholat ini adalah penyembahan hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana keikhlasan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa terrealisasikan dengan sholat yang khusyuk. Dengan sholat, seorang yang sholat ini, atau orang musolli, atau orang yang sholat ini minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, DP mendekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat ini adalah ibadah yang sangat kemudian dibutuhkan oleh seorang mukmin. Dan dengan sholat dan sabar, seorang mukmin menghadapi cobaan-cobaan kehidupannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah wasta'inu bis-sabri was-salat, mintalah pertolongan dengan wasta'inu bis-sabri was-salat, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Bahkan Rasulullah SAW ketika menghadapi masalah yang besar, maka kemudian dia akan melaksanakan sholat. Dengan sholat, seseorang berdiri, rukuk, sujud dengan khusyuk ketika sholat, maka seorang yang sholat ini akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segala kekuatan yang maha kokoh. Dan sholat ini adalah sarana bagi seorang untuk kemudian tazkiyatun nafs, mensucikan jiwanya dari perilaku-perilaku yang buruk, terutama perilaku-perilaku yang biasanya menyerang orang-orang yang berpaham materialistik atau memiliki paham materialistis, dan di mana seorang ini menjadikan dunia sebagai obsesi terbesarnya. Nah, banyak di masa saat ini orang-orang yang kemudian mengkiblatkan dunia sebagai kiblat seluruh aktivitas hidupnya. Bahkan kemudian idola-idola remaja saat ini juga idolanya adalah orang-orang yang bersifat materialis ini. Maka dengan sholat ini adalah satu sarana seseorang kemudian
menjadikan atau orientasikan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh aktivitasnya untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat ini seseorang juga bisa sholat yang khusyuk itu dapat mencegah tanha anil fahsyai wal mungkar. Seorang yang sholatnya dengan benar, maka inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Perbuatan sholat yang baik, yang benar, yang khusyuk, maka itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Di mana seorang ini kemudian setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk ke jalan yang lurus dengan tunduk dan khusyuk. Dan setelahnya ia sudah selesai melaksanakan sholat, maka setiap orang melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyukan tadi, maka akan memberikan pengaruh kepada kehidupannya. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa hidup ini adalah antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Karena menunggu sholat dari sholat yang satu ke sholat yang lain, karena sholatnya ini benar-benar kemudian mempengaruhi setiap aktivitas kehidupannya, dan sholat menjadi poros hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan Ramadan ini juga disyariatkan tarawih, qiyamul lail, kemudian memperbanyak sholat, bahkan secara khusus man qoma Lailatul Qadri, barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Di mana kemudian semangat ketika sholat tarawih berjamaah ini adalah semangat solidaritas dan kebersamaan kaum muslimin yang juga dipupuk untuk kemudian bersatu sesama kaum muslimin, bersatu dalam satu shaf bersama-sama berjamaah dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sholat yang kemudian harusnya menjadi perbaikan bagi jiwa kita, bagi jiwa masyarakat kita, sehingga sholat ini menjadi satu hal yang kemudian memberi bekal spiritual untuk menghadapi kehidupan. Itu juga sholat berjamaah, apalagi tarawih berjamaah ini kemudian menjadikan satu bekal untuk menyatukan kaum muslimin dalam satu ikatan persaudaraan untuk bersama-sama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.